sebuah cerita tentang generasi Z yang tenggelam dalam dunia media sosial dan telah merajai kehidupan mereka. Kemajuan teknologi, komunikasi seringkali menyebabkan disfungsi bermedia sosial dengan tidak bijak dalam penggunaannya di kalangan generasi Z saat ini. Media sosial yang dianggap sebagai wadah aktualisasi diri ternyata telah menghasilkan suatu negativitas budaya baru seperti flexing dan manipulasi diri dengan tujuan untuk mendapatkan validasi dari manusia lain. Jadi, citra jasmani mereka lebih utama dibandingkan mengisi rohani mereka dengan kesederhanaan, cinta kasih, dan pelayanan. Berbagai aspek bisa melatar belakangi kehidupan bermedia sosial generasi Z yang semakin membuat kita miris melihatnya. Dan itu ada di antara kita. Cerita ini pun bergulir. Ada apa dengan mereka, generasi Z? Berkembangnya aplikasi-aplikasi media sosial saat ini seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya yang lebih dinamis dan kaya fitur membuat aktualisasi diri lebih mudah dan instan bagi para penggunanya. Seperti halnya sekelompok anak muda yang sangat kekinian menjadikan media sosial sebagai bagian utama dari kehidupan mereka. Mereka adalah Luna, Oki, Samuel, dan Tiara yang selalu dan terus update di akun media sosial mereka masing-masing. Mereka pun tenggelam dalam tipu daya euforia palsu yang ditawarkan oleh media sosial sehingga membuat mereka terlena dalam kemajuan teknologi komunikasi di era 5G saat ini. Mereka menjadi ego dan apatis akan lingkungan sekitarnya dan seakan menganggap dunia benar-benar ada di genggaman mereka. Dengan kelimpahan materi dan fasilitas yang mereka punya, mereka semakin jauh masuk ke dalam perangkap media sosial seperti flexing, hoax, gosip, bahkan cyberbullying. Mereka pun menjadi diperbudak oleh dunia maya dan semakin tersesat mengejar follower, subscriber, like, and comment dengan melakukan berbagai cara tak lain untuk validasi diri mereka.
Hey guys, apa kabar hari ini? Fine Lun, udah posting apa lah? Ada deh, yang pasti iPhone keluaran terbaru dong. Cheers, cheers. Sini, gua beli. Follower sekalian, gua beli. Guys, lihat nih, gua barusan posting video di channel YouTube gua. Gak berapa lama, naik dong subscribernya, jumlah view jadi makin banyak, dan AdSense pun makin nambah. Yaelah, paling lu pakai trik judul clickbait kan? Biasa, pakainya inilah bro. Udah deh selfie kuy, terus posting baru deh. Cus. Permisi, boleh minta sedekahnya buat beli makan, buat beli minum. Sama-sama, gangguin aja. Pergi. Yang haus, minumannya kakak. Kuenya kakak. Kue. Boleh kakak kuenya? Ini lagi. Sana. Udah. Nggak penting ngurusin orang miskin kayak mereka. Mending kita hunting foto aja. Ya, itulah mereka, begitu angkuh dan arogan. Sementara itu, tampaklah sekelompok anak-anak muda yang lain yang lebih peduli akan lingkungan sekitar. Mereka adalah Glenn, Elsa, dan Nadia, mempunyai karakter yang jauh berbeda dari keempat pemuda tadi. Mereka itu anak-anak manis yang taat dan takut akan Tuhan. Girls, gak berasa ya Natal sudah tiba. Pelayanan apa nih buat gereja kita tercinta? Lo gimana sih Glenn? Kita kan mau ngadain charity ke panti-panti. Oh iya. Betul nggak Els? Bener dong. Payang lu Glenn. Dan kita kan ada pelayanan youth juga buat acara Natal nanti. Gasken lah kalau begitu. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit, milik seorang konglomerat yang sangat terpandang, tinggallah Samuel di dalamnya. Samuel, Mama mau pergi dulu ya. Arisan, tadi Papa bilang baru bisa pulang dari Hong Kong minggu depan. Tahu? Ya. Transfer mah. Coba Jangan dulu di mobile bankingmu. Kan udah Mama transfer pagi tadi. Oke sayang, Mama berangkat dulu ya. Bye. Ini enaknya ngepong lagi. Jack, ada apa bos? Sini Jack, siap bos. Begitulah kehidupan Sam, bergelimangan harta. Dia selalu dimanjakan dengan uang oleh kedua orang tuanya sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Tak pernah sekalipun dia kekurangan materi dalam hidupnya. Sayangnya, Sam salah menggunakan limpahan materi dan fasilitas dari kedua orang tuanya. Dia terjerumus dalam dunia narkoba dengan makin berkembangnya dunia teknologi komunikasi melalui media sosial yang dimilikinya.
dia melakukan transaksi dengan mudahnya. Pergolakan hati Sam pun kini dipertaruhkan. Anak-anak, berhentilah. Stop. Hentikan perbuatan terkutukmu itu. Ingat, Tuhan Allahmu lah. Teruskan. Lakukan. Nikmati masa mudamu. Nikmati semua materimu. Kapan lagi? Lakukan. Dalam hati setiap manusia selalu ada bisikan untuk berbuat baik dan buruk. Demikian juga dengan Sam. Sayangnya, manusia seringkali abai dan lebih memilih kesenangan duniawi. Abai dengan suara murni hati nurani untuk berbuat putih. Nafsu kedagingan lebih menguasai diri. Sementara itu, di sisi kota lainnya, tinggallah keluarga Tiara. Keluarga sederhana dan bersahaja. Bapak dan Ibu Tiara sangat harmonis, sabar, dan penuh perhatian kepada kedua anaknya, Tiara dan Aldo adiknya. Tiara, sini nak, Papa dan Mama, juga adikmu mau ke rumah nenek. Ikut yuk nak. Iya nak, lama loh kamu nggak nengokin nenek. Nenek kangen sama kamu. Gak ah. Kangen sama kamu. Sima, Pak. Papa aja belum beliin Tiara iPhone. Nih, HP Tiara udah jadul nih, Ma. Pak. Tiara malu sama teman-teman. Semua teman Tiara udah pakai iPhone. Pokoknya Tiara nggak mau tahu. Belikan. Tiara, kamu nggak boleh begitu nak. HP kamu kan masih bagus, masih bisa dipakai kan? Bersyukur ya nak, masih ada HP. Iya nak, sabar. Nanti kalau papa ada rezeki lebih, pasti papa belikan. Saat ini untuk keperluan yang lebih penting dulu ya, oke? Akibat pengaruh dari pergaulan dengan teman-teman yang kurang baik, Tiara menjadi anak yang lebih sering menuntut kepada kedua orang tuanya. Dia lebih takut kehilangan teman-temannya, apalagi bila dianggap tak sepadan dengan mereka. Tiara jadi anak yang sangat tidak bersyukur. Dan lagi-lagi, pergolakan hati manusia pun diuji. Ya, nanti kamu pasti akan malu. Dan tidak lagi kamu bergaul dengan mereka. Mereka semua sudah beriPhone. Mereka akan tajir semua. Sedangkan kamu. Kasihan. Jangan kamu dengarkan nak, bersyukurlah dengan apa yang sudah kamu punya. Lain Samuel, lain Tiara, lain pula kehidupan Oki. Oki tinggal hanya dengan ibunya yang single parent. Sejak kecil, Oki telah ditinggal ayahnya untuk selamanya. Ibu Oki adalah seorang pengusaha wanita yang sibuk dan sangat menyayangi putra semata wayangnya, hingga ia melupakan untuk mencari pendamping lagi. Hal ini membuat suatu terjadi pada kepribadian Oki. Terjadilah suatu percakapan yang intens melalui WA call, dan apa yang terjadi sesungguhnya? Jangan lupa ya Om, besok ditunggu. Iya, udah habis nih Om. Oh, iya. Oh iya. Oke. Tanpa disadari, Ibu Oki mendengar percakapan itu. Oke, makasih Om. Bikin Oki tambah sayang aja deh. Sayang, Mama. Ada apa, Ma? Kok nggak panggil Oki dulu? siapa itu Oki?
Om siapa? Coba sini lihat handphone kamu. Mama nih, apaan sih? Itu tuh cuman urusan channel YouTube aku doang. Ya sama medsos aku. Sini mah, HP-nya. Akhirnya, sang ibu pun tahu bahwa anaknya telah salah jalan dalam pergaulan. Dengan dalih mendapatkan kasih sayang dari sosok seorang ayah, Oki mencoba meminta ibunya untuk memahami dan memaklumi apa yang terjadi padanya. Dengan kasih sayang dan sabar, sang ibu menasehati dan menyadarkan bahwa hal itu tidak benar dan tidak boleh terjadi. Tetapi sosok laki-laki pengganti ayah. Dan ingat, yang penting kasih sayang. Jangan anakku. Betul kan? Tuhan Allahmu tidak memperbolehkan itu. Dia menciptakan Adam dan juga Hawa. Mereka berpasti. Paham kan? Allah, pasti hari ini sama saja. dan di kawasan pemukiman elit lainnya, Luna hidup bersama keluarganya yang kaya dan berkelimpahan harta. Luna tinggal dengan ayah, ibu, dan kedua adik tercintanya. Luna begitu dimanja dan diperlakukan bagaikan seorang putri raja, hingga dia menjadi seorang anak yang pemalas dan hanya main perintah saja. Segala keinginan yang dia mau harus selalu dituruti dan segera dilaksanakan. Bibi, cepat sini Bibi, lama banget sih. Lelet. Iya non, ada apa? Mana bajuku? Aku mau hangout nih. Udah disiapin belum? Udah disetrika? Ini non sudah. Dan non, ini HP-nya bapak ketinggalan di kantong jas. Sini. Luna yang mempunyai sifat arogan dan selalu ingin tahu, membuka HP milik ayahnya. Dan disitulah Luna terkejut mengetahui apa yang selama ini dia curigai atas perubahan sikap ayahnya. Seorang ayah yang dikenalnya begitu perhatian dan sangat sayang kepada istri dan keluarganya, ternyata di balik itu semua menyimpan sebuah kisah cinta tersembunyi, sebuah perselingkuhan. Di, HP bapak mana ya yang di kantong jas? Luna, kembalikan, itu HP papa. Ini apa, Pak? Ini apa? Dia kakak temen Luna, Pak. Cukup, bisa papa jelaskan sayang? Ada apa ini? Papa dan anak keributan. Bener ini, Pak. Jadi, selama ini Papa? Dan perdebatan itu terjadi. Mama Luna terus mencecar berbagai pertanyaan dengan dipenuhi rasa tidak percaya. Sementara sang ayah berusaha untuk berkelit. Pertengkaran pun semakin memanas dan terus membesar. Luna dan kedua adiknya hanya bisa menangis dan kecewa menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Dan kembali lagi dan lagi, si iblis merasuki jiwa-jiwa manusia yang sedang dalam pergolakan. Ayo, lebih seru lagi. Bisa saja, bisa. Tenanglah semua. Kau punya banyak, seharusnya kau juga punya pendamping lebih dari satu. Cari yang lebih mudah. Selesaikanlah semuanya dengan pikiran dingin dan hati bersih. Kembalilah dan serahkan semua perhubunganmu kepada Tuhan. Jangan turuti emosimu. Stop! Pokoknya bisa! Mama, Bisa! tunggu. Hancur sudah perasaan Luna, antara sedih
malu, kecewa, marah, dan bingung berkecamuk di pikirannya, bagai petir menyambar di siang bolong, dan bagai dunia dalam genggamannya runtuh seketika akibat perbuatan ayahnya yang selingkuh dengan kakak temannya sendiri. Hingga saat dia tenggelam dalam kekalutan perasaannya. Buat apa aku hidup? Aku malu. Malu. Sabar anakku, sabarlah, kuatlah. Bawa dalam doa nak. Tenanglah, kembalilah kepada Tuhanmu. Dia pasti menolongmu. Doa! Kamu gak malu dengan semua yang terjadi? Sudahlah, lakukan saja. Lakukan, nak. Daripada hidup menanggung malu. Lakukan. Untunglah Bibi mengetahui apa yang akan diperbuat Luna. Hingga terjadi perebutan seutas tali yang ada di genggaman Luna. Di dalam kekalutannya, Samuel berjalan lunglai, sedikit terhuyung-huyung. Perasaannya kacau, bingung, dan terus mencari jati dirinya. Di dalam benaknya menyimpan tanda tanya. Bergunakah aku, Tuhan? Pelarianku dari kesepian di keluargaku hanyalah bahagia semu, dunia semu. Lalu, untuk apa aku punya segalanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di benak Sam, seiring dengan pergulatan batin yang terus membuatnya jatuh ke dalam kebimbangan. Bisikan antara si iblis dan hati nurani yang putih menyelimutinya. Sementara itu, dengan perasaan yang sama, Tiara serasa ingin lari dari kenyataan, lari dari keadaan, lari dari realita tentang keberadaannya. Tiara masih kurang dapat menerima bahwa ia dilahirkan dari keluarga sederhana. Kurangnya rasa bersyukur dan jauh dari Tuhan yang telah memberi semua anugerah kepadanya, membuat dia jatuh ke dalam pergulatan hidup. Harapan dan realita terus melingkupi benak dan hatinya. Berserah, bersyukur, dan bersukacita adalah jalan yang seharusnya ditempuh oleh Tiara. Karena ku sepi berada di sini dan di dunia ini aku tak mau sendiri.
keadaan yang pelik timbul di kehidupan Oki. Ia di persimpangan jalan antara yang lurus dan seharusnya atau melanjutkan jalan yang berbelok. Dengan dalih hilangnya kasih sayang dari seorang ayah, dia mencari sosok lelaki sebagai pengganti figur ayah melalui media sosial miliknya, yang diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang selama ini tak diperolehnya. Tapi hal itu tidak mungkin akan bisa didapatkan. Mau dibawa kemana? Jika pada akhirnya berkat Tuhan hanya merestui sepasang manusia itu adalah Adam dan Hawa. Lalu, akankah Oki menyadari akan ketersesatannya? Hanya dalam mimpi. Sosok Luna yang telah hilang harapan tidak dapat membayangkan jika kedua orang tuanya benar-benar akan berpisah. Ia tidak bisa menanggung malu atas semuanya itu dan benar-benar putus asa hingga ingin mengakhiri hidupnya. Dia berpikir bahwa jika dengan mengakhiri hidupnya, segalanya bisa terselesaikan dan berlalu. Tetapi, tentu saja tidak. Ia justru akan semakin terpuruk dan jatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Mari tidak berdoa dimanapun berada, duniaku yang fana. Seandainya aku punya sayang. Dan pada suatu kesempatan, keempat remaja bermasalah tersebut bertemu. Mereka satu sama lain saling mencurahkan isi hati dan bercerita tentang apa yang telah dialami dan dipikirkan tentang kehidupan yang terjadi di dalam keluarganya masing-masing. Dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, sejenak mereka melupakan kehidupan semu media sosial mereka. Tanpa disadari, mereka membandingkan kegiatan mereka dengan teman-teman lainnya yang selama ini lebih bahagia dengan kehidupan yang sederhana, religi, dan berbuat kebaikan bagi sekitarnya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Sudahlah guys, semua orang itu pasti ada masalah, ada pergumulan, ada juga persoalan. Tinggal bagaimana kita bisa mengatasinya dengan bijak. Berserahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong kita dan pasti menopang kehidupan kita. Dan kita jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala yang telah Tuhan berikan untuk kita. Okay guys, don't worry. Everything is gonna be fine. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Mohon ampun dan terus tekunlah berdoa kepadanya. Dan mulai sekarang, janganlah kita diperbudak oleh dunia maya. Bahkan media sosial ya guys, buat keperluan yang penting-penting aja. Yuk, udah, jangan sedih lagi. Ampun.
Glenn, Elsa, dan Nadia tanpa sengaja mendengar curahan hati mereka berempat. Glenn, Elsa, dan Nadia pun berusaha menasehati dan mengingatkan mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Allah sejati jika memang ingin hidup damai sejahtera. Dan akhirnya Natal pun tiba. Natal membawa pencerahan, membawa sukacita, membawa kedamaian bagi kita semua. Kembalinya semua keluarga tokoh cerita ini ke jalan Tuhan dan masing-masing menyadari atas keliruannya, kesesatannya, dan keduniawiannya membuat semua bahagia dan rasa megah telah lepas dari kesesatan. Begitu pula halnya dengan Luna, Oki, Samuel, dan Tiara menjadi lebih memahami arti hidup dan lebih bijak dalam bermedia sosial dan berperilaku. Bahwa tidak semua dengan limpahan materi yang mereka punya, yang sering mereka pamerkan di media sosial, dapat seketika menjadikan hidup bahagia. Mereka menjadi sadar dan segera memohon ampun kepada Tuhan. Pelayanan untuk perayaan Natal pun dipersiapkan. Mereka semua saling bergandeng tangan, bekerja sama, dan penuh sukacita menyambut hari datangnya Raja sejati di bumi.
cerita ini dikisahkan. Hikmat yang dapat kita petik dari cerita ini adalah bermedia sosial itu penting, tapi jauh lebih penting jika kita dapat mengendalikannya, bukan malah sebaliknya. Dengan lebih percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan Juru Selamat, Sang Raja sejati, yaitu Tuhan Yesus, serta menyerahkan segala perkara kepadanya, maka kita akan beroleh sukacita, damai sejahtera, penyertaan dan berkat darinya. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Sang Raja sejati sudah kembali bersemayam di hati setiap iman percaya. Dan tepat di hari Natal ini, hendaknya kita semua jauh lebih bisa memaknai arti Natal sesungguhnya, yaitu bahwa Natal merupakan sukacita besar yang Tuhan karuniakan kepada manusia, kepedulian terhadap sesama, kasih tulus yang terus diwujudkan dengan tindakan nyata, momen untuk mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup, pengingat agar kita tetap hidup sederhana dan rendah hati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all.